Hai guys, selamat pagi, selamat datang kembali di channel Mimus Lab. Hari ini kita akan coba lanjutkan kembali tutorial tentang Android kita ya. Setelah kemarin kita belajar bagaimana cara mengimplementasi sebuah text view di Android. Lalu kemudian hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan button atau tombol yang ada di Android ya. Kenapa penting belajar ini? Karena seperti yang kita ketahui ya, kita menggunakan aplikasi sebagai pengguna kita sering menemukan sekali aksi ya, app yang memerlukan aksi dari user ya. Kayak misalkan kita login misalkan ya, setelah memasukkan email atau password, nah di bawahnya biasanya suka ada button atau tombol untuk menekan action untuk login tersebut. Nah, ini tutorial ini sengaja saya buat untuk memberikan gambaran bagaimana cara membuatnya, terus bagaimana cara memberikan action pada button tersebut. Kita akan coba implementasi material button di sini ya, dari material komponen. Jadi setiap kali nanti bakal ada beberapa style dari button tersebut ya. Pertama ada button yang umum yang sering kita lihat, terus ada text button, ada outline button, nanti ada button dengan icon. Nah, nanti kita akan implementasi bagaimana caranya. Yuk kita ikuti tutorial ini. Oke. Masih empty ya. Ini masih menggunakan activity yang sebelumnya ya. Kita back aja. Seperti biasa pemirsa, kita buat branch baru. Nama branchnya fitur material button. Oke, seperti biasa kita akan buat sebuah activity namanya material button ya. Oke, create new activity ya. Caranya dari UI yang kemarin udah kita buat package-nya, new ya. Activity empty activity. Kita kasih nama material button atau button aja ya, button activity, terus layout name-nya activity button. Nah ininya di uncheck ya, terus source ininya adalah Kotlin. Oke, habis itu kita finish aja. Setelah di finish, seperti biasa kalau ada error seperti itu tinggal di alt enter aja, nanti bakal ya solve. Nanti cuman import aja ya, nggak ke import ya. Oke, untuk mengingatkan kembali, kita bekerja di fitur material button ya, branchnya fitur material button. Jadi kalau teman-teman belum tahu apa sih kegunaan Git ini, nah nanti ada saya udah bikin video sebelumnya tentang bagaimana setup VCS ya. Oke, kita tambahkan, kita ganti parent kontainernya menjadi linear layout aja, karena linear layout ini cuman ada dua ini ya, ada dua kondisi, itu orientasinya adalah orientasi vertikal atau horizontal. Ini oke. Nah, kita akan implementasi pertama button yang umum dulu ya. Jadi yang sering kita lihat ya, atau apa namanya, elevated button namanya. Ini bisa kita pakai desain
ya. Kita tinggal drag and drop seperti ini button misalkan ya, kita pilih drag and drop ya ke sini. Tapi kalau drag and drop ini mungkin kalau udah tahu, kalau expert gak masalah ya. Tapi kalau kita belum tahu, nah kita kesulitan ya, atribut-atribut aja apa aja yang dibutuhkan pada saat kita mau mengimplementasi sebuah view atau komponen view ya. Oke, saya coba di sini praktekkan by code ya. Jadi diketik sendiri, tapi nggak akan lama kok ya. Kita coba ya. Ini material button udah ada. Kita tinggal ini kita wrap content aja ya. Wrap content aja, misalkan di sini kita kasih ID apa namanya ya, button 1 aja ya, button 1, terus teksnya teks misalkan button 1. Oke, seperti biasa kita belajar coding clean ya, clean coding maksudnya. Kalau kayak gini ini warning, ini dia bilang jangan di hard code gitu ya. Nah, simpan di resources stream. Caranya tinggal alt enter, nanti ada saran. Nah, kita pilih extract string resources. Nah, ini kita ini nih resources name-nya apa, terus value-nya apa, button 1 ya. Oke, dimana simpennya file name-nya string.xml. Oke, button 1. Nah, di sini yang penting kita harus implementasi, yaitu style ya. Jadi button kita tuh kan tadi ada outline, terus ada yang general button, terus nanti ada text button ya. Nah, itu diubahnya berdasarkan stylenya. Jadi kalau misalkan seperti ini, kita kan mau bikin general button nih. Ini kita tinggal kasih style ya. Cari button. Nah, ada pilihan nih. Kita akan pilih yang ini nih, widget comment material button. Nah, nanti kita akan coba setelah yang ini, misalkan outline button ya. Ini kita kasihnya general button aja kali ya. Ini udah button 1 aja. Oke, kita lihat di sini kita split aja ya. Oh, ini ada konten. Kita elevate button aja. Itu. Kita kasih nama. Nggak kelihatan pemirsa. Kita coba besarkan. Ini nggak kelihatan, kayaknya kita harus setup dulu stylenya menjadi material design ya. Nah, ini kan kita pakai seperti ini, masih theme app compat ya. Kita jadi ganti material komponen, terus kita cari yang stylenya, nah yang light atau yang light terus dark action bar. Kita coba lihat yang tadi, yang sebelumnya apa, dark action bar. Kita light material komponen, dark material komponen, light
dark action bar. Oke, kita lihat. Nah, ternyata kita memang harus setup dulu si tim material desainnya ya, yaitu di values ya, di folder values nanti ada style, nanti terus app theme-nya, parent-nya diganti menjadi material light dark action bar. Jadi hasil CT-nya seperti itu ya, material komponen. Nah, kita kasih namanya margin aja ya, margin misalkan 10. Nah, jadi biar terlihat oke. Ini kayaknya match parent aja, match parent biar mengisi, atau jangan match parent, wrap content aja, tapi kita bikin di tengah gravity center. Oke, button pertama udah kita buat ya. Kita buat button yang berikutnya, outline button. Kita copy aja ini aja yang ini. Nah, kita kasih nama outline button. Di sini kita kasih outline button, terus kita kasih nama di sini yang lebih bagus. Oke. Nah, outline button seperti biasa, teks. Oke, biar ini seperti ini. Oke, mungkin teman-teman juga notice ya, atau ngelihat bahwa kalau kita di sini hurufnya yang dipakai itu yang kecil-kecil, tapi pas saat di sini jadi huruf besar semua. Nah, itu karena style dari material button seperti itu. Jadi defaultnya mereka pakai huruf kapital ya. Jadi gimana caranya nanti kalau misalkan kita mau pengennya huruf kecil semua, tinggal tambahin atribut all caps, text all caps, false aja. Bisa kita lihat kan, ini jadi berubah jadi outline buttonnya hurufnya kecil semua. Tapi untuk kali ini kita biarkan aja seperti itu ya, biar. Oke, outline button udah kita buat. Sekarang kita text button. Nah, text button kita samakan isinya text button, ininya jadi text button. Oke. Kalau text button itu hanya teks seperti ini aja, plain text aja. Kalau ini ada outline ya. Kalau outline nanti kita bisa misalkan stroke-nya stroke weight-nya kita bisa tambahkan menjadi 4 dp itu kan, jadi lebih tebal kan stroke-nya. Terus color-nya misalkan stroke color primary. Nah, ini outline ya. Ini kalau 4 dp kayaknya kegedean, kita kasih 2 aja. Nah, jadi lebih cantik ya pemirsa. Kalau teks ini, oke, saya jelasin di sini. Jadi kalau misalkan kita pakai button dengan fill button seperti ini biasanya actionnya itu primary ya. Jadi hierarkinya yang pertama gitu. Jadi kalau misalkan ada button ini, si aplikasi berharap user mengkliknya karena ini primary. Yang kedua, ini nggak terlalu kayak misalkan suggestion kayak gitu, jadi optional kayak misalkan button tapi nggak
eh, fungsinya nggak terlalu penting gitu ya. Ini text button juga yang nggak begitu bukan primary action gitu. Oke, kita text button di sini. Apa katanya? Oke, udah ada. Oke. Text aja. Oke. Text button, habis itu kita akan tambahkan lagi button baru. Apa yang belum? Icon ya. Icon. Misalkan ini button outline, text button udah. Oke. Ini tapi kita pakai icon. Kita mana ya? Ini. Nah, sebenarnya yang unelevate button juga ini bisa pakai pakai icon button. Oke, kita nambahin satu icon ya. Oke, seperti biasa kita tambahin satu icon. Nah, di sini ada icon. Kita tambahkan icon baru di sini, misalkan icon mata. New, nambah satu icon dari aset si Android-nya. Kita pilih misalkan eye. Nah, ini mata ya. Atau jangan mata ya. Lock. Kita cari kunci misalnya. Oke. Kita warnanya jadiin warna putih. Oke. Size-nya baseline, ini baseline lock 24 ya. Oke, warnanya ini warna abu-abu pemirsa. Warna putih, sini FFFF ya. Habis itu next, finish. Nah, kita tinggal tambahin aja. Tadi apa? Icon baseline 24. Oke, ini udah ketambah. Nih si icon ini posisinya bisa berubah-ubah ya. Maksudnya bisa kita set mau di mana posisi si icon tersebut ya. Misalkan si icon tersebut saya pengen posisinya sebelah kiri banget. Nah, di sini ada icon gravity. Nah, ada start. Start tuh defaultnya, terus end di akhir, tuh kan. Terus ada start text. Nah, persis sebelah teks ya. Kita nggak akan kelihatan posisi kalau misalkan kita pakai wrap content. Kita jadiin match parent ya. Terus start seperti itu. Start text tadi. Nah, seperti itu. Terus ada lagi end situ, terus end text end seperti itu. Nah, untuk yang ini kita bikinnya di start aja ya. Oke. Terus iconnya kayaknya kegedean nih ya. Kita bisa ubah menggunakan atribut icon size. Di sini kita tinggal berapa nih icon yang kita butuhkan, misalkan 16. Tadi kan 24 dp ya. Kita kasih 16 misalkan.
Nah, jadi lebih cantik kan ya. Oke, itu icon button. Terus apalagi selain itu? Nah, saatnya kita tambahkan event klik ya. Oke, caranya gampang sekali pemirsa. Jadi tadi kan kita udah specify, udah menentukan ya ID masing-masing button tersebut ya. Untuk yang pertama nama ID-nya button 1, yang kedua outline button, yang ketiga text button, terus yang keempat icon button. Nah, masing-masing kan punya ID yang berbeda ya. Jadi si ID ini unik di layout tersebut. Jadi kalau misalkan dalam satu layout itu tidak boleh ada ID yang sama. Misalkan yang ini kan kita coba jadi ganti jadi button, dia pasti ada di bawahnya ada line merah seperti ini karena dia bilang duplicate ID already defined earlier in this layout. Jadi artinya dalam satu layout ini tidak boleh ada ID yang sama. Oke. Nah, kalau kita udah menentukan ID-nya, kita bisa tinggal panggil di sini. Misalkan tadi apa? Button 1. Terus kita kasih event klik ya. On klik listener. Nah, kita tinggal pilih misalkan show toast aja ya. Oke, show toast, terus ininya keterangannya general button. Oke. Kita bikin method baru di sini. Oke. Di sini kita klik di yang merah tersebut, nanti kita terus pencet alt enter ya. Nanti ada muncul create abstract function atau create function. Nah, kita pilih yang create function. Nah, di bawahnya nanti ada satu metode ya. Nah, metode baru. Nah, di sini kita tambahin terus misalkan this s terus berapa lama short aja, terus short. Jadi si metode ini nantinya akan memunculkan toast ya, atau pesan yang tiba-tiba set nanti bakal hilang lagi. Tadi apa? Habis itu outline button ya. Kita copy aja ini biar cepat pemirsa. Line button, terus text button, terus sama apa lagi? Icon button. Ini outline misalkan, terus text, terus ini apa? Icon. Kita tambahin depannya klik, artinya diklik gitu ya. Oke. Di situ oke, udah. Nah, kalau udah kayak gini, nanti kita tinggal, nah kita belum panggil ya si activity ini. Kita lihat dulu manifestnya seperti apa. Nah, ini kan dibikinnya seperti ini nih. Kita rapihkan dulu manifestnya ya pemirsa. Oke. Nah, habis dirapihkan, kita panggil si button activity ini dari menu yang udah kita buat di main activity. Nah, ini kan menu 2 ya. Nah, di sini belum ada kondisi ya. Kita bikin kondisi di sini. Kita update yang di on menu klik ini ya. Sampel intent when
menu .id. Oh, ini masih integer. Ini jangan integer ya, kita ubah dulu nih. Ini jadi id. Nah, terus gitu id. Nah, kalau id 1 kan kemarin apa namanya, tentang text view. id 1 intentnya text view. Kita X saja. Terus id 2 tentang button text view. Terus else nya nanti kalau misalkan yang lain diklik, kita pakai yang menuju ke text activity aja ya. Nah, baru kita passing intent di sini. Oke. Kita coba pemirsa yang udah kita buat tadi ya. Kita tinggal run aplikasi. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul. Ini masih yang lama ya. Oke, installing udah muncul, kita lihat seperti apa. Oke. Button kita udah muncul ya di sini. Oke, kita coba klik yang pertama. Oke, muncul di sini general button, klik. Oke, terus outline button, klik. Terus ini text button. Oke, ini icon button, klik. Nah, di sini kita kayaknya harus modify ya. Modify ini. Di manifest ini labelnya kita harus kasih label. Labelnya text button. Yang ini text view ya. Text view. Ini label button, text button. Nah, jadi ketika diklik ini si title-nya berubah menjadi text view kan. Kita belajar tentang text view. Terus kalau yang button ya, pengen di sini juga button. Jadi biar lebih apa namanya? Lebih informatif. Jadi nggak bingung nanti ini page apa gitu kan. Oke, ini udah text view ya. Title-nya udah text view. Terus ini button, udah button. Nah, jadi untuk untuk mengubah title dari activity itu kita bisa ubah dari Android manifest. Terus di sini tinggal kasih label aja untuk activity tersebut. Oke, pemirsa, nampaknya untuk button ya kita udah coba implementasi ya. Nanti ke depan kalau ini semua komponen sudah kita pelajari, nanti kita bikin sebuah aplikasi yang mengimplementasi semua komponen yang kita pelajari. Kayak misalkan kita bikin aplikasi yang sederhana lah ya, aplikasi untuk manajemen waktu kita gitu. Kayak misalkan atau manajemen target kita. Setiap orang pasti punya target. Nah, nanti kita buat aplikasinya ya. Oke, seperti biasa, kalau sudah beres kita simpan ya. Kita simpan aplikasi perubahan ini, fitur ini kalau udah beres di Git ya. Dengan menekan tombol ini commit ya. Terus kita tambahin commit message-nya apa di sini? Misalkan di sini implement material button. Oke, kalau udah kayak gitu kita tinggal commit. Setelah commit kita push ya melalui menu ini, push git push. Mana push ini?
Oke, dari mana? Dari material button yang ada di local ke origin material button juga yang ada di server Git. Kita push. Oke, lagi pusing ini. Nah, udah ke push, artinya project kita udah aman ya. Project kita udah ada di lokal sama ada di server di cloud ya. Nah, sekarang kalau udah beres, kita kembali ke master aja. Nah, di master ini kita belum ada ya. Kita lihat di sini material button belum ada. Kita merge aja ya dari perubahan tadi. Merge material button. Oke. Merge, habis di merge. Oke, udah ke merge ke branch udah masuk nih, udah kegabung ya tadi yang kita buat di di master ini. Kalau udah ke merge, kita tinggal push aja lagi ya, di push ke master. Oke, ini lagi pushing ya, udah ke push ke origin master. Oke, kalau udah kayak gitu, kita bisa delete branch material button karena udah digabungin di master ya. Delete yang di lokal, delete yang di server juga. Oke, masih deleting. Tunggu sampai udah berhasil kehapus ya. Oke, baik pemirsa. Mungkin sampai di sini aja. Semoga tutorial ini bermanfaat dan menambah ilmu. Ya, kalau misalkan dirasa ini bermanfaat, silahkan like. Kalau tidak mengerti, silahkan komen. Ya. Terus silahkan subscribe channel ini ya untuk mendukung channel ini. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.